Teman yang ada. Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Apa kabar teman-teman yang ada di YouTube yang juga terkoneksi dengan teman-teman yang ada di Zoom. Wow, ada ribuan ini yang mendengarkan live streaming. Shalom teman-teman yang di TikTok ya. Kita semua satu di dalam Tuhan sekalipun lewat online dan ada juga yang onsite ya. Tuhan memberkati. Saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Baik saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa akan mengubahkan kita saat ini. Empower by promise. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih karuniamu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biarlah hamba Kau penuhi, Kau perlengkapi dengan hikmat surgawi pengetahuan, pengajaran yang mudah dengan bahasa yang sederhana, yang tajam dalam untuk memberitakan hanya kebenaran firman Allah. Dan setiap firman tidak ada yang kembali sia-sia. Kami buka hati kami seperti tanah yang subur. Kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman yang berdampak dimanapun. Roh Kudus, ambil alih hamba, kuasai sepenuhnya. Engkau yang mengendalikan hamba, berbicaralah lewat mulut bibir hamba. Hamba hanya alatmu dan biarlah menjadi alat yang hanya menyuarakan kebenaranmu bagi kami semua. Roh Kudus, Engkau yang bekerja pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus mencelikkan mata kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, menutrisi kami, membuat kami semakin dewasa, semakin seperti Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Lindungi kami semua dan keluarga kami. Sembari kami mendengar firman-Mu, hamba juga berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom teman-teman yang di TikTok. Shalom teman-teman yang di YouTube. Wow, ada ribuan yang mendengar. Puji Tuhan, terima kasih. Baik saudara, saat ini firman Tuhan berjudul Empower by Promise. Diberdayakan, dikuatkan oleh janji Tuhan. Wow, saudara yang terkasih, saat ini saya mau kita sama-sama membuka firman Tuhan yang luar biasa dari Lukas 1. Kita akan bicara tentang dua perempuan yang merupakan gambaran lintas generasi, saudara ya. Karena Elizabeth ini bisa dibilang perwakilan dari generasi, mungkin generasi yang lebih tua, dan Maria adalah perwakilan dari generasi yang lebih muda, dan disatukan iman mereka beresonansi. Saudara ya, kita akan bahas, kita akan baca. Jadi empower by promise, dikuatkan oleh janji Tuhan, diberdayakan oleh janji Tuhan. Teks utamanya dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56, tapi mungkin saudara bisa baca berulang-ulang, saudara ya, akan semakin dikuatkan, saya percaya. Oke? Baik. Saya ambil dulu ayat kunci. Kita mulai dengan firman Tuhan, empower by promise. Hai saudara, Maria mendapat kabar ilahi dari Gabriel. Jadi intinya begitu. Lalu dia ke rumah Elizabeth yang ternyata sudah tua tapi mengandung. Dia sedang mengandung Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi Mesias. Saat Maria memberi salam, bayi dalam rahim Elizabeth melonjak dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus dan mereka berdua memuji Tuhan. Satu, karena rahmat yang datang setelah sekian lama menanti, dan satu karena iman yang berani percaya. Wow, saya percaya dan saya berdoa Anda yang sedang menanti dan Anda yang tiba-tiba langsung ditantang imannya untuk percaya, Anda percaya, sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan. Iman itu percaya sebelum melihat. Lukas 1 ayat 41 sampai 42, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Bayangkan Elizabeth yang sudah tua, dia hamil, lalu datanglah anaknya yang masih muda, Maria. Dan ketika dia bilang salam bibi, langsung melonjak bayinya. Saya pernah mengandung, saya tahu rasanya lagi ditendang sama anak saya, tiba-tiba saja ya, ditendang waktu saya hamil. Itu rasanya gimana gitu ya saudara. Apalagi kalau kita lagi mengandung anak pertama ini. Bukan hanya anak pertama, anak yang Elizabeth nantikan. Bayangkan dia sudah menopause dan dia hamil. Lalu datanglah Maria, mereka jarak umurnya jauh ya.
Jadi Elizabeth sekitar 60 tahun, sedangkan Maria diperkirakan nggak sampai lebih dari 17 tahun. Jadi ini dua generasi yang mendapatkan suatu janji yang luar biasa. Saudara, langsung melonjaklah anak di kandungan Elizabeth, saudara. Ketika Maria bilang mungkin shalom ya. Ya kalau bahasa Arab assalamualaikum atau shalom, damai sejahtera gitu ya. Nah, saudara, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Hanya dengan mendengar Maria memberi salam, melonjak anaknya tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Mungkin dia berbahasa roh, saudara. Jadi iman sejati menghasilkan resonansi rohani. Ketika hati yang percaya bertemu, Roh Allah bekerja. Saudara, dan ayat kunci yang mau dibahas sebelum kita mengeksegesi satu persatu ayatnya, Lukas 1:45 berkata, "Berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara, kunci berkat bukan pada kemampuan, tetapi pada kepercayaan. Kunci berkat bukan pada kemampuan, tetapi pada kepercayaan. Lukas 1 ayat 46 sampai 47, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Saudara, bergembira karena Allah juru selamatku. Ini menegaskan kesetiaan dalam penantian pasti berujung pada penyembahan sejati, saudara. Jadi kalau kita membaca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 45 ini khusus pemberitaan kelahiran Yesus dan perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Jadi saya mau bahas dulu, mengeksegesis dulu ayat ini saudara. Lukas menulis Injil itu dengan gaya historiografi, Yunani dan Romawi. Tetapi dengan penekanan teologis Yahudi. Saudara, Allah setia menepati janjinya, percayalah. Ini menunjukkan peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ketika Allah kembali berbicara setelah masa diam selama 400 tahun. Ada dua perempuan dipilih, Elizabeth dan Maria. Ini melambangkan dua zaman, saudara. Elizabeth zaman lama, istri imam. Dia lanjut usia, dia mandul. Dan ini mewakili Israel yang menantikan janji. Saudara, Maria adalah perwakilan zaman baru. Dia masih perawan, masih muda, dan rendah hati. Dia mewakili awal karya keselamatan baru melalui Mesias. Saudara, saya mau menjelaskan ayat kunci, ayat per ayat, saudara. Kalau dari ayat 26 sampai 27 dikatakan dalam bulan yang keenam, malaikat Gabriel diutus Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bulan keenam ini merujuk pada bulan keenam kehamilan Elizabeth. Jadi dilihat dulu dari 24 sampai 25 ayat sebelumnya. Nah, saya juga akan membahas kota Nazaret. Kota Nazaret, tahukah Anda? Ini kota kecil, saudara, tanpa nama besar. Nggak ada ya orang besar yang pernah lahir atau keluar dari Nazaret. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret itu di bawah rata-rata gitu ya, saudara ya? Tapi Allah itu sering membuat dunia ini dijungkir balikan, saudara ya. Yang nggak dianggap, saudara. Allah bekerja bukan dari pusat kekuasaan, makanya jangan berkecil hati. Kalau gerejamu kecil, atau kalau ditempatkan di gereja kecil, saya juga di gereja kecil, saudara. Saya juga memulai dari penjara, bahkan kolong jembatan, saudara. Ya, tapi saya mulai dari TikTok, ya, saudara ya. Mungkin sesuatu yang dianggap konyol, saudara. Tuhan melihat ketulusan hati. Kalau Anda berkecil hati, ingat, juru selamat aja lahir di kandang domba, saudara. Jadi tidak perlu merasa, aduh, aku ini bukan pendeta besar, gerejanya juga kecil yang merekrut aku. Tidak masalah, tidak masalah, saudara. Yang paling penting adalah hatimu kepada Kristus.
Tuhan itu sengaja lahir di kandang domba agar semua kita manusia yang paling merasa minder, paling rendah, serendah-rendahnya dia tahu bahwa juru selamat sendiri lebih rendah lagi mengambil tempat kelahiran di kandang domba supaya Tuhan menjangkau dari kalangan paling bawah sampai paling tinggi. Kasih karunia Tuhan selalu cukup menjangkaunya, saudara. Oh, saya takjub sekali sama Yesus, saya takjub sekali sama firman Tuhan. Saudara, kadang saya merasa kecil, di sini udah kecil, nggak ada yang nganggap, tapi saya ingat ketika Yesus sendiri lahir di kandang domba itu membuat hati saya besar. Mau saya tempatnya kecil, mau gerejanya kecil, saya akan melayani dengan hati yang besar, dengan persiapan yang besar, dengan segala sesuatu yang besar yang bisa saya persembahkan buat Tuhan. Seperti tiga orang majus, mereka datang ke kandang domba dengan persembahan yang terbaik, minyak kemenyan, emas kemenyan dan mur, saudara dipersembahkan di kandang domba buat juru selamat. Wow, apapun yang kecil, apapun yang hina, kalau Tuhan menyentuhnya, Yesus menyentuhnya, semua jadi mulia. Yang kita perlukan bukan tempat yang besar, tapi hati yang besar agar Kristus bertahta di situ. Haleluya, haleluya, saudara. Kita bahas kembali. Bulan ke-6 ini merujuk pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. Nazaret kota kecil ini menunjukkan bahwa Allah bekerja bukan dari pusat kekuasaan tapi dari tempat sederhana. Ingat itu. Jadi jangan pernah remehkan orang, saudara. Jangan sombong kalau Anda saat ini ada di tempat besar. Saudara, juru selamat aja lahir di kandang domba dari kota Nazaret yang nggak dianggap-anggap. Makanya siapapun kita, dimanapun kita, jangan pernah anggap remeh orang. Kau tidak akan pernah tahu kalau dia dipakai Tuhan. Orang yang biasa-biasa yang kau remehkan, saudara, bisa dipakai Tuhan. Kau bahkan langsung menganga. Ya, makanya saya itu paling sebel sama orang yang suka anggap remeh sama orang, ya saudara ya. Oke, kemudian kita bicara tentang perawan bertunangan, ya saudara. Ini kemurnian, ketaatan Maria. Jadi kita mengeksegesis ayat per ayat dalam budaya Yahudi. Pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Jadi dari keluarga Daud ini menunjukkan garis mesianis. Janji Allah kepada Daud ya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 sedang digenapi. Jadi ini makna teologisnya sangat dalam bahwa Allah sering sekali memilih yang kecil, yang nggak dianggap, yang sederhana, yang nggak dipandang untuk menggenapi rencana besarnya. Jadi janganlah kita berkecil hati kalau saat ini kita dianggap bukan siapa-siapa, saudara. Karena Tuhan, wow, Tuhan suka yang pakai yang nggak dianggap. Makanya kita juga jangan suka meremehkan orang. Hati-hati, ya saudara ya. Kalau Tuhan beserta dia yang sederhana, jadi luar biasa dipakai Tuhan. Baik, kita bahas lagi Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dikaruniai. Ini bahasa Yunani kecari timomene. Ya artinya penuh anugerah. Bukan karena jasanya, tapi karena kasih karunia Allah. Kemudian Tuhan menyertai engkau. Apa maksudnya? Formula penyertaan ilahi. Ini bisa coba kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12 saat diberi kepada Gideon, saudara. Kemudian kata, jangan takut. Ini reaksi manusiawi. Saudara jumpa sama siapa-siapa yang lebih besar, kita berhadapan dengan kuasa ilahi, kadang kita takut, saudara. Tapi takut yang penuh rasa hormat ya. Ini menunjukkan bahwa anugerah sering datang dengan tanggung jawab besar. Saya ulang. Ketika Tuhan memberimu anugerah, Dia juga memberimu tanggung jawab besar, saudara ya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi nggak usah iri juga sama yang diberi banyak ya. Dan Anda kalau sudah diberi banyak, Anda tidak bertanggung jawab, hati-hati. Nanti semua diambil pada waktunya. Oke, jadi semuanya pasti Tuhan sudah atur, saudara ya. Jadi kasih karunia selalu mendahului panggilan. Ingat ini, kasih karunia selalu mendahului panggilan. Makanya Anda jangan mengecil-ngecilkan orang. Karena tiap orang punya panggilannya masing-masing. Siapa Anda yang nentuin? Hei, ini belum bisa, ini jadi kolektan, ini bisanya. Jangan pernah kasih dia kesempatan. Anda siapa? Ya, mentang-mentang Anda yang mengaku-ngaku udah merasa aku senior, aku lebih pantas daripada dia. Nggak ada yang pantas kita. Semua kita dipantaskan Tuhan. Ya, jadi nggak usah juga pakai-pakai hierarki di sini. Justru hierarkimu itu membuat kau kehilangan hati nurani. Tanya aja hati nuranimu, ya. Kau ngecil-ngecilin orang, kok gimana perasaanmu, ya? Itu pasti nggak akan bertentangan. Jadi saya mau katakan kasih karunia selalu mendahului
panggilan. Setiap kita menerima kasih karunia lebih dulu, baru kita mendapatkan panggilan itu. Dan setiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan panggilan Tuhan itu lebih tinggi dari hierarki yang dibuat-buat politik-politik gereja. Ya, kadang banyak sekarang gereja sudah mati hati nuraninya, saudara ya. Allah memilih bukan karena kelayakan. Gak ada kita yang layak. Tapi karena penyertaannya lah yang melayakkan kita. Jangan merasa, aku lebih layak. Aku sudah umur 60. Dia ini masih baru walaupun dia S3. Nggak pantas dia. Ada yang begitu. Dia merasa dia paling rohani karena dia umurnya lebih tua, saudara. Mulu umur lebih tua. Elizabeth itu perwakilan yang tua. Maria perwakilan yang muda. Artinya Tuhan mau pakai segala umur. Bukan lu yang nentuin. Yang tua-tua dulu ya. Yang muda jangan. Hambat dia. Hambat, hambat, hambat. Hierarki. Hierarki. Makan tuh hierarki ya. Buka mata lu ya. Jangan sampai lu kehilangan hati nurani. Karena banyak sekarang politik-politik gereja sudah membuat seseorang mati hati nuraninya. Dibunuh-bunuhnya setiap karunia ya. Itulah ganasnya ya saudara ya. Baik, baik, baik. Kita mau eh, me- me- membulatkan lagi ya. Ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, kita bahas kata Yesus. Ibrani, Yesua. Ini artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi kalau ada yang nanya arti nama Yesus apa? Tuhan adalah keselamatan. Kemudian dikatakan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Inilah keilahian Kristus. Bahwa dia Tuhan. Dia bukan manusia yang dituhankan. Ingat ya, lu mau bilang apa aja nih yang cat-cat yang di TikTok ini ya. Lu mau bilang apa? Yesus itu Tuhan, kawan. Yesus adalah Tuhan. Lu suka atau nggak suka, setan-setan yang membutakan matamu itu terserah lu. Yang penting saya bilang kebenarannya, lu kalau nggak percaya, tanya aja sama setan. Pasti dia bilang, iya Pak, Yesus itu Tuhan. Makanya ku buat, ku cuci otakmu supaya kau benci sama orang Kristen. Karena kebenaran itu ada di kekristenan. Karena memang Yesus Tuhan. Makanya kau ku buat benci. Makanya nih yang kesetanan-kesetanan selalu ganggu orang Kristen. Bakar gereja, bunuh pendeta ya. Jarang orang Kristen yang ganggu-ganggu. Orang Kristen yang selalu diganggu. Ya kan? Rumah ibadah dibakar ya. Diskotik boleh. Tapi gereja langsung kiri kanan. Kita boleh, kita. Padahal diskotik 1 meter di dekatnya. Gitu ya. Itulah kalau udah kesetanan gitu ya saudara. Oh ini karena ada aja di kalau di TikTok ini ada aja yang dia kepanasan gitu saudara. Itulah bukti bahwa kebenaran ada dalam kekristenan saudara. Selalu ada yang kepanasan saudara ya. Jadi kita mulai lagi ke firman. Makna teologis Yesus adalah penggenapan janji mesianik. Raja kekal yang datang bukan untuk menaklukkan secara politik, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara ayat 34 sampai 35 dikatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata Maria. Roh Kudus akan turun atasmu. Ingat ya, Yesus itu manusia, Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Dia memang harus lahir sebagai manusia, mati sebagai manusia. Dia memang tujuannya datang ke dunia ini bukan bilang, "Hei, aku Tuhan, aku Tuhan." Dia memang niatnya mau menumbalkan dirinya untuk menebus dosa kita. Tumbalnya harus dalam bentuk manusia yang tidak berdosa. Manusia semua berdosa kecuali Yesus Tuhan. Sehingga dia harus berinkarnasi jadi manusia. Supaya dia mati dalam keadaan rupa manusia. Dia bisa tendang semua prajurit Romawi yang nusuk-nusuk dia, yang maki-maki dia bisa tendang. Aku Tuhan, dasar kamu bisa. Tapi sia-sia, misi gagal. Ya, jadi diingat itu. Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan, bukan manusia yang dituhankan, kawan. Oh, kecil sekali. Dunia ini dia yang ciptakan. Dia Alfa dan Omega, ya. Oke, itu Anda suka atau tidak itu kebenarannya. Yang penting sudah saya bilang. Oke, baik kita balik lagi karena selalu ada cat-cat yang begitu ya, saudara ya. Ini halo teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom masih serius. Kita balik lagi ke Empower by Promise. Jadi Maria tidak meragukan ya. Nah, bagaimana hal itu mungkin kan aku? Ada perbedaan antara Maria dan Zakaria ketika didatangi Gabriel. Maria
Walaupun dia masih belia, mungkin belum sampai umurnya 17. Dibilang kok nanti langsung hamil ya. Dia nggak banyak cincong. Hah, aku kan bentar lagi menikah. Mungkin 2 bulan lagi. Nanti aja aku hamilnya. Tidak. Kalau begitu nanti itu bukan Roh Kudus. Itu udah si Yusuf. Sama aja. Memang Yesus sedang, dia harus dari perawan ya. Maria itu perawan. Itulah bukti dia dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, Maria nggak banyak cincong, saudara ya. Saya bicara cincong, bukan cincau. Cincau itu beda lagi ya. Cincau itu kayak es cincau gitu ya, saudara. Cincau-cincau juga beda lagi gitu ya. Oke, ini jangan jangan terlalu panjang nanti. Jadi Maria ini taat. Karena apa? Karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhan yang memberi pesan. Walaupun semua tidak masuk akal. Walaupun semua punya resiko besar, saudara. Dia tidak ragu. Beda sama Jakaria. Jakaria ini sudah sangat tua. Kalau orang sudah tua, udah banyak kompromi-kompromi, mungkin terlalu lama menunggu. Inilah perbedaan orang yang sudah tua ikut Tuhan dengan yang baru muda dan menyala-nyala, saudara. Kadang imannya berbeda di situ. Yang masih muda, kadang langsung percaya dia karena dia masih berapi-api. Kalau yang sudah tua, mungkin sudah banyak, eh, ya bisa itu kembali kepada orangnya ya. Karena Kaleb juga sampai tua, dia tetap beriman pada Tuhan ya, saudara ya. Jadi, tapi yang mau saya katakan, mau sampai kapanpun, tetaplah setia, tetaplah menyala. Apinya dari Tuhan itu jangan padam, jangan suam-suam kuku. Jakaria mungkin terlalu lama menanti, sehingga logika manusianya main. Ketika dibilang nanti istrimu mengandung, Jakaria bilang tidak mungkin, dia sudah menopause, gitulah intinya kalimatnya. Tetapi Maria, dia tidak ragu. Ini yang membuat Maria sangat berkenan kepada Tuhan. Sedangkan Zakaria akhirnya jadi bisu, saudara. Karena mulai meragukan apa kata Tuhan. Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan sekalipun tidak ada yang masuk akal. Tentu tidak ada yang masuk akal. Karena Tuhan itu di luar akal kita. Kita ini akalnya kecil banget gitu ya. Saya minum dulu, saudara. Dan dikatakan menaungi engkau, episkiazo. Ini menggambarkan kemah hadirat Allah, Sekinah hadirat Allah yang menaungi kemah suci. Artinya inkarnasi adalah karya Roh Kudus. Yesus hasil karya ilahi, bukan manusiawi. Saudara, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elizabeth dijadikan Tuhan tanda konfirmasi bagi Maria. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda boleh diponis apapun, kata dokter, saudara. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda mau percaya mana? Anda mau seperti Maria atau Zakaria? Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah inti dari iman. Janji Allah melampaui logika manusia. Saudara, iman sejati percaya pada kuasa Allah yang melampaui keterbatasan manusia. Saudara, dikatakan di ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba Tuhan, Doile Krio menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan penuh. Maria menjadi teladan iman yang menyerah total kepada kehendak Allah tanpa tahu seluruh konsekuensinya. Saudara, di sini ada makna teologis yang dalam. Respon iman bukan sekedar percaya tetapi tunduk dan berserah pada kehendak Allah. Saya ulang. Respon iman bukan sekedar percaya tetapi tunduk pada dan berserah pada kehendak Allah. Saudara, dari ayat 39 sampai 41, Maria berangkat dan segera pergi ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam kandungannya. Maria bergegas. Iman sejati itu menghasilkan tindakan cepat. Ada tindakan iman, bukan hanya bilang aku beriman, tapi tidak ada tindakan, itu bohong ya saudara ya. Pasti ada tindakan iman bila kita beriman. Dan dia dibuktikan oleh Maria, dia cepat-cepat bergegas, penuh sukacita. Apinya menyala-nyala. Oh Tuhan, aku dipenuhi kasih karunia. Ya, dalam ketaatan dan kasih melonjaklah anaknya. Ketika Maria memberi salam, salam, bibiku, shalom. Langsung melonjak Yohanes Pembaptis dalam perut si Maria, saudara. Si Elizabeth. Dan ada reaksi profetis. Bahkan dalam kandungan Yohanes mengenali hadirat Mesias.
Hadirat Kristus membangkitkan sukacita dan kehidupan bahkan sebelum ia lahir. Saudara, bila kita bahas lagi dari ayat 42 sampai 45, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Di ayat 41 ini menandai nubuatnya bukan dari emosi, melainkan wahyu ilahi. Ini menegaskan dua berkat Maria. Diberkati karena dipilih. Ini bicara kasih karunia. Diberkati karena percaya. Ini bicara iman, saudara. Elizabeth mengkonfirmasi iman Maria. Berbahagialah yang percaya sebelum melihat. Jadi, iman yang sejati mendatangkan sukacita bukan karena situasi, tapi karena keyakinan pada janji Allah. Di sini, dari kita eksegesis, maka saya bisa simpulkan, saudara, pesan teologis utamanya, kasih karunia mendahului panggilan. Maria tidak dipilih karena layak. Kita semua tidak ada yang layak sehingga kita pantas dipilih. Jadi jangan Anda merasa kau belum layak. Cuman aku yang layak karena lebih tua. Aku lebih dulu, padahal Satpam lebih dulu dari kamu. Lebih tua, banyak yang lebih tua lagi ya. Satpam juga lebih tua dari kamu. Ya, jadi jangan sombong dalam pelayanan. Memikir, aku layak karena aku anak gembala. Aku saudaranya gembala. Itu mah nepotisme ya. Jadi jangan juga merendah-rendahkan orang ya dalam pelayanan. Kalau Anda sudah kehilangan hati nurani, there is something wrong with you. Ya, berarti itu bukan pelayanan murni lagi. Apalagi kalau ada PK, PK, PK. Apalagi kalau bicara uang, uang, uang. Dalam pelayanan banyak. Singkirkan, singkirkan. Sikut menyikut. Aku paling layak, kamu tidak layak. Kamu yang tidak layak. Tidak ada kita yang layak. Semua dilayakkan karena kasih karunia. Semua dipilih karena kasih karunia. Ingat itu. Kalau kamu dipilih karena kasih karunia, siapa kamu sombong? Tidak layak, belum layak. Jatuhkan, batasi semua potensi, bunuh, bunuh, bunuh. Jangan biarkan berkembang. There is something wrong with you. There is something wrong with you. Berarti kau bukan orang yang punya hati yang besar. Kau tidak ingin orang lain berkembang. Kecilkan dia, kecilkan dia. Wah, banyak sekarang di pelayanan begini. Sedih kita melihatnya. Lebih saya mau katakan, tidak usah. Tetaplah tulus, tetaplah baik, tetaplah berhati besar. Karena kasih karunia selalu mendahului panggilan. Bukan karena layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Carilah perkenanan Tuhan, tuluslah. Jangan suka ajas manfaat. Tulus dalam pelayanan, tulus, tulus, tulus. Ya, mau dia nggak bisa balas, that's okay. Jangan pikir apa yang bisa ku dapat, apa yang bisa ku jual. Itu lebih baik kau telan sendiri. Tuluslah, maka kau akan berboleh. Kalaupun kau dimanfaatkan, anggaplah jadi berkat. Nanti kembali semua padamu. Ya, jangan pikir, aduh ini nggak ada dia, nggak ada gunanya saya berteman, nggak usah begitu. Dan juga jangan ajas manfaat sama orang. Ya, tulus, tulus, tulus. Ini susah sekali sekarang. Ya, iman sejati, percaya walau tidak mengerti sepenuhnya. Ini pesan yang kedua. Maria bertanya bukan untuk menolak, tetapi untuk memahami kehendak Allah. Dan sukacita sejati lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Ketika Maria datang, Yohanes melonjak. Tanda bahwa kehadiran Kristus membawa kehidupan bahkan sejak kandungan. Saudara percaya pada janji Tuhan, meski tidak logis. Nggak ada yang logis dalam Tuhan, kadang nggak logis. Maria Elizabeth apanya yang logis? Diuji. Iman kita juga akan diuji. Dan semuanya akan tampak mustahil. Kalau semuanya nampak logis, di mana peran Tuhan? Saudara, tunduk dan taat dengan sukacita. Ketaatan Maria menjadi teladan kita. Inilah iman yang aktif, bukan pasif, ya. Iman itu aktif, bukan pasif. Rayakan karya Tuhan dalam sesama. Maria Elizabeth saling meneguhkan, iman bertumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, saudara. Saya suka Mother Teresa. Dia sederhana, tapi dia punya iman yang kuat, percaya. Bahkan dia melalui dengan tindakan iman sekalipun sederhana, tapi itu menjadi besar bersama dengan Allah. God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. Iman Maria itu seperti bunga tumbuh di tengah tanah tandus kecil,
lembut, tapi dari situ lahir kehidupan yang mengubah dunia. Kasih karunia sering sekali memilih yang kecil untuk karya yang besar. Dan iman itu tidak menunggu penjelasan. Dia memilih percaya. Sukacita rohani itu lahir dari perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan. Maria tidak hanya mengandung Yesus, ia mengandung janji Allah bagi dunia. Sekarang empower by promise. Saat Allah menguatkan kita, orang-orang yang percaya. Dari Lukas 1 ayat 26 sampai 45 sudah kita bahas. Di sini ada tiga pesan. Janji Allah akan memberi kekuatan di tengah ketidakmungkinan. Empower by promise. Janji Allah akan memberi kita kekuatan. Minta kekuatan bagi Anda yang sudah mulai lemah dalam menanti. Saudara minta dan ingat janjinya. Lukas 1 ayat 37 ini bagi Anda yang sudah mulai. Sudahlah Tuhan, oke lah saya perlu lupakan. Saya lupakan aja semua ini. Saya lupakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah, katakan saudara, katakan sama-sama, firman ini berkuasa. Ini yang empower by promise. Ini janji Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Saat semuanya tidak mungkin. Katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria dan Elizabeth, situasinya sama-sama mustahil. Elizabeth sudah menopause. Maria belum disentuh pria manapun, saudara. Elizabeth mandul, menopause lanjut usia. Maria perawan belum bersumi. Dan memang harus keadaan yang demikian melahirkan juru selamat. Itu bukti dari Roh Kudus. Dan keduanya menjadi panggung kuasa ilahi yang tidak terbatas oleh situasi kondisi manusia. Kasih karunia mendahului kelayakan. Bukan karena kau layak, tapi kasih karunia. Allah tidak mencari yang siap, tetapi yang menyiap, dia yang menyiapkan yang dipilih. Kadang kita nggak siap, tapi minta Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Kuatkan aku saat aku terpilih ini. Saudara, sejanji Tuhan terasa tidak masuk akal. Itu pertanda ia akan melakukan sesuatu yang melampaui nalar. Saat janji Tuhan terasa tidak masuk akal. Pertanda ia melakukan sesuatu yang melampaui nalar. Jangan fokus pada bagaimana mungkin, tapi pada siapa yang berjanji. Saudara, janji Allah bukan untuk mereka yang kuat, tetapi untuk mereka yang berserah. Gak perlu kau kuat dan gak ada yang kuat, saudara. Bohong itu semua. Bohong, bohong, bohong. Yang kuat pun sebenarnya sok-sok kuat. Tapi kalau kuat di dalam Tuhan, yes, yes, yes. Karena kita semua dikuatkan saat kita berserah, bukan menyerah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dan yang kedua pesannya saudara. Iman yang tunduk membuka kuasa ilahi. Sekali lagi. Iman yang tunduk membuka kuasa ilahi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Saudara, Maria tidak hanya menerima janji. Ia merespon dengan ketaatan total. Merespon dengan ketaatan total. Ia tidak menuntut penjelasan lengkap. Dia hanya berkata, jadilah padaku. Dia nggak banyak cincong, cincong, cincong. Stop! Apalagi cincau ya saudara. Itu beda lagi saudara ya. Maria hanya taat walaupun tidak ada yang masuk akal. Tapi dia berserah. Berserah. Aku percaya. Aku ini hamba. Aku ini hamba. Ya. Ketaatan Maria adalah bentuk kuasa spiritual sejati. Inilah. Bukan dari posisi. Tapi dari penyerahan diri. Itu yang Tuhan lihat. Saudara, kuasa seorang perempuan lahir dari hati yang tunduk pada kehendak Allah.
Tuhan senang saat kita tunduk walaupun banyak yang kita tidak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Walau aku tidak mengerti, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saudara, kita harus tunduk pada kehendak Allah. Karena itu satu-satunya cara kita menundukkan ketakutan kita, keraguan kita, logika kita yang kadang Tuhan memang di luar logika, namanya juga Tuhan, saudara. Di sini kita diuji. Saya mau katakan ada banyak di luar nalar, tapi pilihlah tunduk taat pada kehendak Allah. Saudara yang ketiga, pesannya janji Allah mengalir melalui perjumpaan yang membawa kehidupan. Janji Allah mengalir melalui perjumpaan yang membawa kehidupan. Tadi apa? Empower by promise artinya janjinya akan memberi kekuatan. Ya, empower. Kemudian iman kita yang membuka kuasa ilahi sudah memberi kekuatan membuka kuasa ilahi ya. Karena kita taat total, disitulah Tuhan ambil alih kuasanya sempurna saat kita taat menundukkan diri kita, saudara. Kemudian janji Allah akan mengalir melalui perjumpaan yang membawa kehidupan. Saudara, Elizabeth mendengar Maria memberi salam, langsung bayinya nendang-nendang si Yohanes Baptis dalam kandungan yang 6 bulan. Aku pernah ditendang bayiku di kandungan. Aku senang banget, saudara. Wow, waktu aku sedih, anakku Peter, waktu aku tertekan ketika di Papua, ditekan-tekan supaya resign karena hamil gitu, saudara ya. Ini organisasi kemanusiaan tapi kurang rasa kemanusiaan karena ada iri dengki dari orang yang lihat saya langsung hamil ya saudara, dia takut maternal leave padahal bukan uang dia ya saudara. Kadang kita baik aja banyak juga yang iri, biasa itu saudara, tidak apa-apa, doakan saja mereka, nanti mereka juga kena batunya yang begitu-begitu. Nggak boleh begitu, kita harus melepaskan pengampunan ya saudara ya, berkati mereka ya, padahal itu anak-anak Tuhan juga saudara ya, tapi nggak apa-apa, mereka kan pada akhirnya juga harus resign karena kita akan menuai yang kita tabur, saudara. Maka taburlah yang baik. Nggak usah kok iri dengki sama orang ya. Nanti kamu kena batunya yang iri dengki, ya. Oke, jadi janji Allah akan mengalir hanya melalui perjumpaan. Perjumpaan encounter dengan Tuhan akan membawa kehidupan. Ketika Elizabeth dengar salamnya Maria, melonjak anak yang dalam rahimnya. Maria datang kepada Elizabeth. Dua janji Allah bertemu. Janji pada Elizabeth, janji pada Maria. Dan keduanya begitu dikuatkan. Roh kehidupan pun melonjak. Perjumpaan mereka bukan kebetulan. Tapi ini konfirmasi bahwa janji Allah itu hidup dan aktif. Elizabeth menubuatkan, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saat kita berjumpa dengan sesama perempuan beriman, iman kita pun melonjak, saudara. Komunitas iman ini wadah di mana janji Allah saling menguatkan. Janji Tuhan bukan hanya untuk diterima, tapi untuk dihidupkan bersama. Saat perempuan beriman saling menyapa, surga pun bergerak. Saat kita semua yang sama-sama beriman, surga bergerak. Saudara, Maria percaya dan janji itu menjadi daging. Melalui rahimnya sang juru selamat lahir. Elizabeth bersuka cita dan janji yaitu Yohanes Pembaptis yang ada dalam kandungnya melonjak menyambut Maria yang memberi salam. Tuhan kita berfirman pada kita masing-masing. Saya berdoa saudara, apapun janji yang Tuhan taruh, janji itu akan hidup ketika kita menyambutnya dengan iman dan percaya. Kita berserah total dan kita taat total. Kita pun seperti Maria dan Elizabeth diberdayakan oleh janji Allah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita percaya pada firman yang hidup. Saudara, jadi janji Allah memberi kekuatan di tengah ketidakmungkinan. Apapun yang mustahil, minta kekuatan. Pegang janji itu akan memberi kamu kekuatan. Fokus pada kuasa kasih karunia Tuhan. Percaya walau tidak logis. Kedua, harus punya ketundukan. Iman itu tunduk. Ini yang akan membuka kuasa ilahi bekerja. Respon imanmu dengan ketaatan tindakan iman. Dan mari kita serahkan semua kendali dan katakan, Tuhan ini aku mau taat. Seperti Maria, jadilah padaku. Dan yang ketiga,
Janji Allah mengalir melalui perjumpaan yang membawa kehidupan. Saudara, kita perlu komunitas yang sehat, yang sama-sama saling beriman sepisi ya saudara ya. Makanya dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena memang ada kuasa komunitas. Ketika kau lemah, kau dikuatkan. Cari orang-orang yang begitu. Bukan ngompor-ngomporin, jatuh-jatuhin. Bukan, saudara. Jadi ini saling menguatkan dalam iman dan janji Tuhan. Empower by promise. Empower by promise. Ketika janji Allah menguatkan perempuan yang percaya, saudara. Maka saya mau menutupnya, saudara yang terkasih. Pernahkah kita berada di mana janji Tuhan terlalu besar dari diri kita terlalu kecil menampungnya? Saudara, saya mau katakan seperti malaikat itu memberi pesan kepada Maria yang masih muda. Ya jauh lebih mudah. Tapi Maria tidak lari, dia mendengar, dia merenung, dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah momen di mana seseorang yang lemah, yang bingung, tapi jadi kuat. Ketika dia berserah, aku berserah pada janji Allah. Itu akan memberi kita kekuatan. Itu akan menjadikan hidup kita panggung kuasa Allah. Itu akan mengalirkan kehidupan pada orang-orang yang juga butuh dikuatkan. Belajarlah dari Maria dan Elizabeth dikuatkan oleh janji Tuhan. Dua rahim dipenuhi mujizat karena keduanya sama, saudara. Dua hati yang menampung janji sekalipun mustahil dengan pikiran. Tapi katakan, aku mau taat Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku mau taat, aku mau taat, aku percaya. Yang aku tahu kau baik, semua baik, semua baik. Saudara, kita menemukan bagaimana janji Tuhan itu menguatkan kita semua juga. Janji Allah itu akan memberi kita kekuatan di tengah ketidakmungkinan. Bahkan saat dunia menutup pintu, Allah akan menciptakan jalan baru. Janji itu akan membuat kita tunduk bila kita punya iman yang tunduk. Itu yang akan membuka kuasa ilahi. Seperti kata Maria, jadi padaku ketaatanmu adalah bentuk tertinggi dari imanmu. Ketaatan kita bentuk tertinggi dari iman kita. Bohong kau bilang, ya, aku beriman, tapi tidak taat. Bohong itu semua, saudara. Kalau kau bilang kau beriman, kau pasti taat, saudara. Dan yang terakhir, janji Allah. Itu yang mengalir melalui perjumpaan itu pasti membawa kehidupan. Saudara, saat kita yang saling beriman, saling menyapa, surga bergerak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya yang dia cari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar berapa lama pun ku kan berdiri di tengah badai. Saudara katakan, Tuhan aku tidak mengerti, tapi yang aku tahu, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang akan menepati janji. Yang Tuhan cari, hati yang mau percaya. Seperti Maria yang berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Seperti Elizabeth yang bersuka cita karena penantiannya itu, kesetiaannya itu terpenuhi ketika janji itu hidup dalam rahimnya di tengah segala situasinya yang mustahil. Dan hari ini aku berkata pada setiap orang, mungkin Tuhan pernah berjanji padamu, kau mendapat terima itu, dan sampai sekarang kau belum melihat janji itu. Tapi aku mau katakan, jangan biarkan waktu menghapusnya. Bangkitkan kembali imanmu, kobarkan api itu. Katakan, Tuhan, aku percaya janjimu. Waktumu yang terbaik, kairosmu akan tiba. Janjimu tidak pernah mati. Kau ingat janjimu dengan cara yang ajaib. Engkau yang akan menjadikan janji itu. Dia hanya menunggu saatnya untuk dilahirkan. Janji Tuhan tak lekang oleh masa. Walau badai datang silih berganti, bila hati tetap percaya, pasti terpenuhi. Saudara iman yang setia menantikan janji Tuhan akan selalu beresonansi, melahirkan penggenapan kasih karunia. Dan iman yang beresonansi, itu saat kita saling percaya, orang percaya bertemu, kita digerakkan oleh Roh Kudus. Hati yang percaya bertemu memantulkan gema surgawi. Dan hanya pribadi yang demikian yang bisa menularkan dan saling menguatkan generasi. Ketaatan akan melahirkan generasi kasih karunia. Kesetiaan akan melahirkan ujian di ujung penantian. Kesetiaan kita diuji,
pasti akan menemukan nada pujian. Yang bernyanyi mungkin semuanya nggak mudah, saudara. Tapi ada tangan Tuhan yang akan bekerja di balik waktu. Kesetiaan yang bertahan akan selalu berakhir dalam penyembahan. Saudara, Natal tentang iman yang beresonansi, ketaatan yang menurun lintas generasi, dan kesetiaan yang akhirnya bernyanyi. Seperti Maria Elizabeth menunjukkan mujizat tidak dimulai di palungan, tetapi di rahim yang percaya. Dan kata firman Tuhan, Lukas 1 ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Natal, janji Allah yang menjadi nyata di hati yang tetap percaya meski menanti dalam senyap. Empowered by promise. When faith meets faithfulness, generation of grace, the son of belief. Kesetiaan iman akan menggerakkan generasi menggenapi janji Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, kami dikuatkan oleh janji-Mu. Kami dijadikan panggung kuasa ilahi-Mu. Untuk janji-Mu kami pegang bukan dari situasi. Tapi kami beriman, iman kami percaya sekalipun belum melihat. Biar kami yang mengalami perjumpaan dengan Engkau juga mengalirkan kehidupan, menguatkan sesama kami. Tolong kami Tuhan dalam penantian agar kami tetap setia karena kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dan kesetiaan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada pujian pada akhirnya. Terima kasih. Hamba berdoa buat yang sakit. Tuhan sembuhkan saat ini yang sakit, yang menanti jawaban Tuhan janji itu. Tuhan kuatkan mereka, biar api itu tetap menyala di hati mereka, seperti Maria dan Elizabeth, supaya kami saling menguatkan orang-orang percaya menunggu waktumu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sobat yang ada di YouTube ya, Anda bisa dengarkan khotbah ini di YouTube ya. Shalom teman-teman yang di Zoom dan yang di YouTube. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan jumpa kembali minggu depan atau ya hari Selasa ya saudara ya. Mungkin Selasa pagi atau siang ya saudara ya di ibadah Empower Woman Ministry, dan kita semua saya berdoa dikuatkan, empower by promise ya, dikuatkan oleh janji Tuhan. Oke, bye-bye teman-teman yang di YouTube. Tuhan memberkati. Bye.